Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, mungkin Pol-Polo semua udah tahu kalau hype itu kemarin sempet rame sama Minijin. Tapi di luar itu semua, sekarang ada satu dokumen yang sangat ramai dibicarakan. Kejadiannya ini terjadi pada tanggal 24 Oktober tahun 2024. Pada hari itu, perwakilan dari hype itu diminta untuk datang ke audit pemerintahan. Di situ, tiba-tiba salah satu anggota dewan itu menunjukkan satu screenshotan yang menunjukkan kalau mereka itu mendapatkan satu dokumen internal Hype. Perwakilan dari Hype yang pergi ke tempat itu adalah COO yang bernama Kim Tae-ho. Awalnya waktu COO Hype ini ditanyain tentang dokumen ini, dia bilangnya, oh ini sebatas kita memonitor bagaimana reaksi dari media-media seputar dengan K-pop. Mungkin Pol-Polo udah ngeliat dokumennya, udah ngeliat ini berputar di cukup banyak sosmed, tapi tak bacakan satu demi satu, tak terjemahkan lebih tepat biar Pol-Polo lebih paham. By the way, aku bacakannya nggak semua, aku bacakan bagian highlightnya aja biar nggak terlalu panjang. Nah, tak bacakan dari yang pertama. Yang pertama kayak gini, tetapi XXX memiliki kebanggaan akan masa pahitnya ataupun masa lalunya yang pahit dan seringkali membicarakan masa lalu dan terkesan seperti seseorang yang selalu membutuhkan perhatian pada bagian itu khususnya. By the way, dokumen ini aku nggak tahu kalau Pol-Pol udah nge-search banyak atau enggak. Aku sempat nge-search dan bahkan ada dokumen yang di-blur tapi blurnya itu tipis sehingga bisa tahu grup yang dimaksud itu siapa. Tapi aku nggak mau mengekspos itu karena kalau misalnya aku ngekspos itu kesannya kayak menjelekkan gitu. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Oplasnya berlebihan, mukanya diganti sampai segitunya. Tetapi konsep yang dibawa pun ya gitu-gitu aja, cukup disayangkan. Yang ketiga, mereka mentang-mentang muda, semuanya didebut di masa jeleknya. Mereka nggak ada yang memiliki muka-muka idol. Member lainnya jelek banget. Ada alasan jelas kenapa ini tim nggak terkenal. Sinergi dari kejelekan mukanya ini sangat kelewatan. Bener-bener nggak bisa diterima. Yang mengagetkan adalah nggak ada member yang cantik. Awalnya kita mengira mungkin dikarenakan infra trainee yang kurang. Tetapi melihat XXX yang debut dan reaksi orang-orang yang juga kaget pada waktu itu, terkesan pemilihan rasa kecantikannya mungkin udah berubah. Nah, untuk poin yang nomor 7 ini tak bacakan semuanya karena menurutku lumayan menarik. Kalau diserang dengan cara ini bisa kita langsung defense. Kalau member dibilang jelek, kita lawan aja dengan cara menunjukkan foto masa lampau mereka. Kalau dibilang nggak bisa ngedance, tinggal nunjukkan XXX yang patah-patah. Merupakan satu pattern yang sudah cukup lewat di DC. Yang dimaksud dengan DC di sini, DC itu kayak salah satu komunitas yang lumayan besar. Kalau di Indonesia mungkin kayak Kaskus gitu, tapi hingga saat ini DC ini masih lumayan aktif banget orang-orangnya. Yang kedelapan, di Oplas sampai nggak bisa dikenalin, tetapi para member terlihat mentalnya tidak terlatih untuk itu. Khususnya sangat terlihat pada penampilan dan juga sex appeal. Melihat itu, kita berpikir XXX juga memiliki kesamaan dalam hal ini. Yang ini konteksnya jujur agak susah dipahamin karena kita nggak tahu bagian depan dan juga bagian akhirnya. Jadi kesannya agak berantakan karena kalau misalnya mungkin diekspos dari depan hingga belakang, mungkin kita jadi tahu siapa yang dimaksud dan juga mungkin kurang nyaman gitu ya. Tapi dilihat dari konteks yang sepatah-sepatah gini, terkesan kurang pantas gitu. Kesembilan, anak-anak yang berbakat biasanya tidak disuruh oleh perusahaan. Merupakan opini dari para fandom hingga saat ini. Tetapi ini udah nggak diterima lagi. Tentunya ini udah beredar di mana-mana dan juga cukup sensitif karena ini kayak menyangkut dengan agensi-agensi lain dan juga berhubungan dengan fandom-fandom grup lainnya gitu. Nah, setelah ini dibacakan, Kim Tae-ho alias CEO dari Hype menjawab seperti ini. Ini bukan dokumen yang dituliskan tim internal Hype, melainkan opini yang dikumpulkan dari internet. Mendengar itu, dewannya itu agak kayak marah dan bilang kayak, kamu jawab jangan muter-muter lah. Ini kamu salah ya salah, minta maaf dan jangan diulangi yang benar. Jadi kalau dari sudut pandang anggota dewan, melebihi siapa yang nulis dan juga bagaimana ini terbentuk, ada bagian-bagian yang kurang pantas dan ini perlu diakui kesalahannya. Itu yang kayaknya dimaksud sama anggota dewannya. Masalahnya, di saat CEO Hype ini menghadiri audit pemerintahan, tiba-tiba Hype itu membuat pernyataan di internet yang sekarang ini udah dihapus. Pernyataan yang dibuat oleh Hype adalah sebagai berikut. Laporan yang ditunjukkan di audit pemerintahan adalah dokumen yang dibuat hanya sebagai catatan yang dibuat oleh grup kecil dalam perusahaan dan merupakan opini yang ditafsir dari internet.
Hype juga menambahkan bahwa hanya bagian sensitif yang dikumpulkan seolah Hype ini mengkritik negatif artis dari entertainment yang lain. Dan di bawahnya Hype itu juga nulis kayak gini, kami akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang membocorkan ini kepada pihak luar. Masalahnya karena audit pemerintahan ini masih jalan, tapi Hype membuat pernyataan di saat mereka itu bisa dibilang kayak masih menjalani pemeriksaan. Akhirnya para dewan itu jadi lebih marah lagi. Dan pemeriksaannya ini berjalan dari pukul 16 hingga pukul 20 lewat 20. Dan karena ini nggak berakhir, akhirnya mereka itu ngambil istirahat sebentar dan balik lagi mulai pukul 22 malam alias pukul 10 malam. Dan pada pukul 10 setelah Kim Tae-ho itu ngecek dan juga udah komunikasi dengan perusahaan, baru Kim Tae-ho menjelaskan kondisinya seperti ini. Kim Tae-ho bilang kalau dia itu meminta maaf atas pernyataan yang dibuat selama audit pemerintahan berjalan. Dan juga menjelaskan bahwa Hype membuat pernyataan itu karena sangat banyak media yang menghubungi mereka dan mereka nggak bisa memberi jawaban satu demi satu. Kim Tae-ho juga menambahkan bahwa mereka itu bukannya merendahkan audit pemerintahan, tetapi mereka mengakui kalau mereka itu ada keselewengan. Jadi mereka sendiri ya mengakui kalau mereka ada kekurangan dalam menanggapi kejadian kali ini. Dan salah satu dewan yang ada di situ yang gak menanyakan lebih kritis lagi, bagaimana untuk opini kamu masalah meminta pertanggungjawaban? Soalnya ada satu pertanyaan dari Hype yang tadi bilang bahwa mereka akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang membocorkan ini kepada pihak luar ya toh. Nah, untuk itu Kim Tae-ho sendiri bilang bahwa mereka tidak akan menghukum pihak ataupun orang dalam yang melakukan hal ini. Nah, kejadiannya kayak gini, aku pun sebenarnya Sabtu Minggu kemarin terus nyari ada nggak satu berita baru, tapi ya yang pasti sejauh ini dan cukup banyak hujatan yang diberikan kepada Hype. Dan ini tentunya membuat cukup rame. Dan kita sendiri nggak tahu ya, atau kita nggak tahu apakah benar ini merupakan dokumen yang benar-benar dokumen internal yang di-share sesama karyawan di perusahaan, atau memang benar hanya kayak 2-3 orang yang kebetulan karyawan, mereka nulis sebatas kayak catatan mereka, tapi karena mereka menggunakan akun perusahaan ataupun komputer perusahaan, jadinya ini menjadi kayak dokumen yang dibuat oleh perusahaan sehingga terkesan kayak gini. Kita nggak ada yang tahu. Aku pingin kayak senetral mungkin karena kita nggak tahu faktanya ataupun kebenarannya kayak apa gitu. Dan kalau misalnya memang ini merupakan sebuah dokumen yang memang ditulis sama Hype selama ini, mungkin perlu diperbaiki karena cara penulisannya dan juga penulisan feedbacknya itu kurang profesional dan yo nggak bagus juga lah. Yo bayangkan grup lain juga saling jelekkan gini ini kan yo nggak ada untungnya ya. Terus seharusnya feedbacknya itu bisa kritis tapi yo jangan menjelekkan orang lain, melainkan apa yang bisa dilakukan dari pihak internal agar mereka bisa lebih sukses ya toh. Jadi hingga saat ini kita nggak tahu siapa yang sebenarnya menuliskan semua ini dan apa cerita yang ada di balik semua ini. Oke, Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Kita lihat aja bagaimana update-annya karena kayaknya Hype sekarang ini rame banget ya. Kemarin Hype sama Mini Jin ada kasus yang Hani, terus ada ini, belum lagi sekarang ini tadi aku ngeliat berita tapi aku nggak baca full. Ada masalah perumahan yang dibeli oleh PT yang dimiliki sama Bang Siok gitu itu. Sekarang kayaknya Hype lagi rame. Semoga kasusnya bisa berakhir dengan baik dan kita jadi tahu sebenarnya apa yang terjadi, nggak cuman kayak sebatas negatifnya gitu. Oke, Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini dan berharap ini bisa diklarifikasikan dengan baik biar tidak ada kebencian antar agensi.